Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik dari Malang Raya telah dipersiapkan oleh tim kami. Dan bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, di hari kedua berkantor di TPA Tlekung, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai membentuk tim percepatan penanganan sampah dan melakukan evaluasi pekerjaan bersama tim teknis penyelesaian TPA Tlekung. Sehingga diharapkan ada progres yang akan meningkat setiap harinya. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai terus melakukan evaluasi terkait dengan permasalahan di TPA Tlekung, Kota Batu yang dikemas dalam rapat koordinasi bersama pimpinan masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Di mana melalui rapat ini harapannya ada progres yang meningkat setiap harinya. Dalam rapat di hari kedua ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai membentuk tim percepatan penanganan sampah yang bertugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis dalam mengatasi permasalahan sampah yang kompleks. Hal ini dilakukan demi memastikan penanganan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, serta melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Tentunya dengan adanya tim percepatan penanganan sampah ini akan mengakselerasi upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Batu. Di samping itu, Aris Agung Paiwai juga membahas terkait dengan sarana-prasarana yang kurang maksimal, diantaranya seperti mesin produksi yang tidak dapat mengangkut sampah dengan volume yang banyak, sehingga perlu adanya penambahan atau perbaikan untuk mempercepat dan membantu mengoptimalkan proses pengolahan sampah. Selain itu juga kurangnya SDM pemilahan sampah yang ada di TPA Tlekung, yang diharapkan nantinya ada pembenahan petugas agar pengelolaan sampah lebih cepat dan efisien. Tentunya partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk bersama-sama membantu mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di TPA Tlekung. Salah satunya adalah dengan memilah sampah dari rumah. Hal ini memang membutuhkan kesadaran yang tinggi agar sampah tidak sampai terlalu banyak masuk ke TPA Tlekung. Jadi setiap hari itu harus ada progres yang meningkat. Ini kan sudah hari kedua.
Nah, hari ketiga besok apalagi? Tadi saya melihat insineratornya kurang berfungsi bagus. Artinya volumenya yang diambil belum banyak. Maka kita minta ditambahkan atau diperbaiki supaya agak lebih cepat lagi. Ketiga, mungkin SDM untuk pemilihan sampah. Supaya ini cepat maka ditambah lagi. Nah, kita minta mungkin dari teman-teman masyarakat yang ada di sini yang ingin bersama-sama kami untuk melakukan itu, kita siap untuk kolaborasi. Nah, ini langkah-langkah yang paling strategis. Jadi setiap hari pasti ada evaluasi. Pak Sekda memimpin selalu di tempat ini kita evaluasi lagi. Jadi setiap waktu pasti ada evaluasinya. Supaya tidak sia-sia begitu langkah berikutnya di hari berikutnya pasti ada perkembangan. Dari Kota Batu, Violan Ihwanda, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebagai wujud uri-uri budaya Jawa, warga Desa Bumiaji Kota Batu mengadakan kegiatan Jenang Suro, Bubur Sengkolo Umbul Dungo dalam rangka selamatan Desa Bumiaji. Kegiatan ini berlangsung di area Jalan Balai Desa Bumiaji Kota Batu. Jenang Suro adalah hidangan yang identik dengan Tahun Baru Islam. Masyarakat Jawa menghadirkan Jenang Suro atau bubur suro menjelang datangnya tanggal 10 Suro. Filosofi dari ngudek jenang ini adalah seberat-berat mengaduk jenang tersebut akan menjadi ringan karena jenang itu harus dimatangkan dengan sekuat tenaga kita secara bersama-sama. Dari situlah terciptanya keguyupan antar warga dan memiliki makna rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan ini dihadiri perwakilan dari anggota DPRD Kota Batu dan Ramil Batu, Kadis Parda Kota Batu, Kepala Desa Bumiaji beserta jajaran serta tokoh masyarakat Desa Bumiaji. Cianto selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam dan Peringatan Hari Besar Nasional berharap dengan adanya kegiatan Jenang Suro yang dilakukan sebagai uri-uri budaya yang sudah dilakukan bertahun-tahun ini. Bukan hanya semata-mata untuk mengharap keselamatan, namun berharap bisa terciptanya kerukunan antar warga dan umat beragama lebih terjalin khususnya pada warga Desa Bumiaji. Pada hari ini telah menyelenggarakan kegiatan yang berupa Jenang Suro. Jenang Suro Umbul Dungo. Tujuan utamanya adalah menguri-uri budaya Jawa dalam bulan Suro ini yang berupa pembuatan Jenang Suro menyambut 1 Muharram yang kita laksanakan pada tanggal 10 Muharram. Untuk kegiatan hari ini diikuti oleh siapa saja, Pak? Yang pada hari ini diikuti oleh semua warga, intinya dari masing-masing RW yang ada di Desa Bumiaji yang jumlahnya ada 12. Dengan tujuan adalah untuk menciptakan kerukunan warga yang ada di Desa Bumiaji ini dengan semuanya guyup rukun seduluran. Jenang Suro ini dimasak dalam satu wajan raksasa yang sudah dimasak akan dibungkus dengan menggunakan bungkus daun pisang. Jenang Suro biasanya disajikan dengan opor ayam, sambal goreng 7 jenis kacang, telur ayam kampung, dan serundeng kelapa yang kemudian dibagikan kepada semua warga untuk disantap bersama. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dan pemirsa, beberapa informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh.
adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Sebagai upaya untuk peningkatan PAD melalui retribusi parkir yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat kerja, Komisi DPRD Kota Batu menjelaskan bahwa pihaknya akan mendukung upaya-upaya tersebut. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan pihak legislatif mempunyai komitmen akan mendukung yang dilakukan untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu. Salah satunya yaitu terkait dengan anggaran pendukung, pihak legislatif akan mendukung dan memberikan hal tersebut, apalagi dengan target capaian PAD yang diberikan. Pihak legislatif tidak mungkin memberikan target pihak eksekutif kenaikan, tetapi tanpa dukungan anggaran. Hal ini harus seimbang, namun sebaliknya pihak legislatif sendiri berharap ketika dukungan anggaran telah diberikan, pihak eksekutif harus segera melaksanakan dan memenuhi target yang diberikan. Legislatif ini punya komitmen ketika memang untuk peningkatan PAD dibutuhkan satu anggaran pendukung, ya kita berikan dong, kita berikan. Nah, mungkin kita menekan, mentarget daripada eksekutif harus naik, tapi tidak kita berikan dukungan anggaran, tidak mungkin. Jadi harus seimbang. Tapi ya sebaliknya, ketika sudah kita berikan, ya tolong ini laksanakan, sangat lambat gitu. Seperti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Masih dari informasi yang sama terkait dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batu melalui retribusi parkir, beberapa upaya terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Salah satunya yaitu dengan adanya sarana dan prasarana serta melalui pihak ketiga. Disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono, bahwa pihaknya yakin dengan adanya pemenuhan sarana dan prasarana tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir. Di mana Dinas Perhubungan terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain yaitu CCTV di tiap-tiap titik parkir dan juga EDC atau Electronic Data Capture yang dimana dibutuhkan untuk mencatat keluar masuknya kendaraan serta gedung parkir bertingkat yang saat ini juga dibutuhkan. Selain itu, memihak ketigakan parkir juga menjadi salah satu cara untuk dapat memenuhi target PAD Kota Batu dari parkir. Dengan begitu, pihak Dinas Perhubungan nantinya hanya tinggal berkoordinasi dan melakukan penindakan pelanggaran. Makanya satu, sarana-prasarana. Kalau sarana-prasarana ya menyangkut CCTV dan titik, EDC, kemudian gedung parkir bertingkat misalnya. Itu yang diperlukan. Saya pastikan bisa menambah retribusi. Kemudian yang kedua ya di pihak ketiga kan. Jelas. Jadi jelas. Kalau pihak ketiga sudah oke, ya saya nak aku nambah lagi. Sama ini, ya wes oke, laksanakan, coba beres toh. Saya tinggal untuk koordinasi penindakan dengan tim gabungan, gitu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.
Dan selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan informasi menarik seputar dari Malang Raya. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dan terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masuk ke informasi dari dunia olahraga. Porprov kali ini menjadi Porprov perdana bagi Zifara, peraih perak dalam Fornas Skater Putri 2023. Wakil Jawa Timur ini optimis dapat bicara banyak dalam ajang kali ini. Zifara menjadi atlet kebanggaan Kabupaten Malang. Kemahiran di atas papan skateboard tidak perlu diragukan lagi. Di umur yang masih muda, dirinya sudah menjuarai berbagai kompetisi skateboard dan meraih medali. Tahun ini menjadi tahun pembuktian bagi Zifara dalam keikutsertaannya di Porprov 2023. Dengan latihan di lintasan setiap hari di sela agenda sekolah. Dirinya pun kini tengah berusaha meningkatkan skill dengan latihan di permukaan datar. Porprov itu kayak kita tuh lomba flat trick aja, jadi aku akhir-akhir ini lagi belajar di flat. Jadi itu kayak main skate, cuman nggak di alat-alat, jadi di flat ground aja gitu, di lantai biasa. Terus kita nge-trick. Susah nggak itu? Sebenarnya kalau sama di alat, lebih di piramid atau yang lain-lain, itu lebih ada bantuan di alat daripada di flat. Soalnya di flat tuh benar-benar kita harus loncatnya juga harus lebih powerful. Meski masih hijau, dirinya mengaku optimis dalam event tersebut. Menjadi wakil Jawa Timur adalah modal penting untuknya. Dari Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan.
kriminalitas. Saudara, berhati-hatilah setiap kali Anda menerima tawaran investasi dengan janji keuntungan menggiurkan setiap bulannya. Bukan untung yang didapat, malah buntung. Seperti yang dilakukan oleh 3 perempuan berparas cantik ini yang terpaksa diringkus petugas atas kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan. Berhati-hatilah setiap kali Anda menerima tawaran investasi dengan janji keuntungan menggiurkan setiap bulannya, bukan untung yang didapat malah buntung. Seperti yang dilakukan oleh 3 perempuan berparas cantik ini yang terpaksa diringkus petugas atas kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan. Ketiga tersangka tersebut atas nama inisial SR, IM, dan YR adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polres Bondowoso. Kapolres Bondowoso AKBP Bimo Arianto SHSIK melalui Wakapolres Kompol Jos Indra Lanawira SHMH didampingi Kasat Reskrim AKP Joko Santoso SOS MH beserta penjabat utama Polres menjelaskan bahwa ketiga tersangka melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara melakukan bujuk rayu kepada korban agar korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Para tersangka mengajak korban untuk ikut berbagai macam investasi seperti jual beli mobil, toko kelontong, jual beli beras dengan menjanjikan keuntungan besaran 10 hingga 30% per bulan dari jumlah uang yang diserahkan korban. Sehingga dengan serangkaian rayuan manis yang dilontarkan oleh para pelaku, para korban tertarik dan menyerahkan uang kepada pelaku dengan jumlah hingga ratusan juta rupiah. Korban merasa curiga karena setelah uang yang diserahkan kepada para pelaku dan keuntungan yang dijanjikan oleh pelaku tersebut tidak ada, serta investasi yang ditawarkan oleh para pelaku juga fiktif belaka. Dari 3 tersangka ini ada 5 TKP yang berbeda-beda. Jadi ada satu tersangka 2 TKP, satu tersangka yang lagi 2 TKP dan satunya 1 TKP. Kami mengawali dari yang pertama yang dilakukan penangkapan, yaitu saudara tersangka SR. Tersangka ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023. Adapun modus operandinya, saudara tersangka SR ini tersangka menawarkan investasi toko kelontong, di mana dan toko buah kepada korban, kemudian dengan menawarkan keuntungan sebesar 10-20% dari modal yang diberikan oleh korban. Oleh karenanya ada beberapa barang bukti yang disita yang di TKP Cokro Aminoto Kademangan dari korban. Kemudian ada yang di TKP Jalan Pelita, masing-masing beberapa rekening atas nama korban dan lain sebagainya. Pasal yang dilanggar oleh saudara tersangka pasal 378 untuk pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, para ketiga pelaku diamankan Polres Bondowoso beserta barang bukti yang berhasil diamankan. Atas tindakan ketiga pelaku dijerat dengan pasal 378 dan Junto 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bondowoso, Akbar Tubagus, ATV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, LPPL Agropolitan Televisi menerima kunjungan studi siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Purbalingga. Bertempat di studio ATV, kunjungan studi dari para murid SMKN 1 Purbalingga ini diterima langsung oleh seluruh kru ATV. Agropolitan Televisi memiliki positioning yang jelas, yaitu selalu menghasilkan acara-acara yang menjadi tren sehat. Rombongan studi kunjungan industri dari SMK Negeri 1 Kaligondang Purbalingga, jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual, kegiatan kunjungan studi ke ATV pada Rabu 2 Agustus 2023 pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan pembelajaran siswa-siswi. Para siswa-siswi yang berjumlah 70 siswa-siswi sangat berantusias mengikuti kunjungan. Mengingat bisa melihat langsung proses demi proses alur pertelevisian yang notabene-nya teori tersebut sudah diberikan oleh para gurunya.
dan diberikan penjelasan dari kru ATV, mulai dari program, MCR, dan kameramen. Tak hanya itu, para siswa-siswi selain diajak berkeliling ruangan di tiap-tiap ruangan per divisi pada LPPLA TV, siswa-siswi juga bebas bertanya sekaligus menanyakan solusi mengenai kendala yang dialami apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan dalam proses produksi, bahkan sampai bisa tayang sempurna dan bisa disebut layak tayang, sehingga wawasan para siswa bertambah. Berharap dari kunjungan ini ke LPPLA TV, para siswa mendapatkan ilmu selain materi praktek sekolah, tetapi dengan kunjungan ini dapat melihat langsung praktek di dunia kerja, khususnya dalam dunia hiburan dan pertelevisian. Itu orangnya dari divisi program atau dari divisi yang lain? Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Yang sore. Saudara, beredar di media sosial Facebook sebuah informasi lowongan kerja sebagai juru ketik di kantor Camat Pasar Muara Bungo, Jambi. Unggahan tersebut dilengkapi dengan informasi syarat lamaran hingga nomor yang dapat dihubungi. Dan apa iya informasi tersebut benar adanya? Tersedia lowongan kerja juru ketik di kantor Camat Pasar Muara Bungo. Berikut informasi selengkapnya. Halo Sobat News, tahukah kalian? Banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di media sosial Facebook, sebuah informasi lowongan kerja sebagai juru ketik di kantor Camat Pasar Muara Bungo, Jambi. Unggahan tersebut dilengkapi dengan informasi syarat lamaran hingga nomor yang dapat dihubungi. Apa iya tersedia lowongan kerja juru ketik di kantor Camat Pasar Muara Bungo? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada 3 Juli lalu, yang mengutip situs sidakpos.id, informasi lowongan kerja sebagai juru ketik di kantor Camat Pasar Muara Bungo, Jambi adalah hoax. Sejumlah orang dilaporkan sudah tertipu dengan lowongan kerja tersebut. Camat Pasar Muara Bungo, Zen Hendry, menyatakan bahwa kantor Camat Pasar Muara Bungo saat ini sedang tidak membuka lowongan kerja juru ketik. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan sejenis yang sedang marak terjadi. Sobat News, jangan sampai diri kita tertipu oleh informasi hoax yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan berikut pemirsa kami informasikan untuk Anda perakiraan cuaca esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agroberita News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
dulu ke pasar.